السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita kembali berkumpul dalam kajian rutin kita, kajian tafsir yang diadakan setiap hari Senin. Dan ini adalah kajian yang kita adakan sejak beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Masih diberikan juga semangat untuk belajar. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita menjalani hari libur. Bahkan lebih panjang dari libur sekolah. Ya. Dan seharusnya itu membuat kita futur dalam belajar. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat hidayah dan taufik sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu dengan melawan segala kemalasan dan juga melawan hawa nafsu kita. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir suratul Hujurat ayat ke-6 dan seterusnya. Ana bacakan dulu ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة
Wallahu alimun hakim. Afdal. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikanmu benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik dalam rangka mewaspadainya hingga tidak seorang pun yang boleh memberikan keputusan berdasarkan perkataan orang fasik tersebut. Di mana pada waktu itu dia orang fasik tersebut berpredikat sebagai seorang pendusta dan sering berbuat kekeliruan. Sehingga orang yang memberikan keputusan berdasarkan ucapan orang fasik itu berarti mengikutinya dari belakang. Padahal Allah Azza wa Jal telah melarang untuk mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari sini pula beberapa kelompok ulama melarang untuk menerima riwayat yang diperoleh dari orang-orang yang tidak diketahui keadaannya. Karena adanya kemungkinan orang tersebut fasik. Namun kelompok lain menerimanya. Menurut mereka, kami ini hanya diperintahkan untuk memberikan kepastian berita yang dibawa oleh orang fasik. Sedangkan orang ini tidak terbukti sebagai orang fasik karena tidak diketahui keadaannya. Telah kami tetapkan masalah ini dalam kitab ilmu dalam syarah Al-Bukhari. Ini syarah Al-Bukhari karya Al-Imam Ibnu Katsir. Baik. Dari penjelasan ini dapat kita pahami di sana ada dua pandangan para ulama tentang menerima berita. Pertama, orang yang sudah diketahui kefasikannya. Maka berita yang disampaikannya tidak boleh diterima sampai kita menelitinya dengan cermat. Dengan sedetail mungkin. Ya. Apalagi orang tersebut suka berbohong. Terkadang yang suka menerima berita seperti ini, orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Datang berita itu dari pembohong pun dia akan mengikutinya. Karena memang dia targetnya mencari kesalahan orang tertentu. Namun Allah memanggil orang yang beriman, wahai orang yang beriman. Kalau datang berita dari orang fasik, maka diteliti dulu. Di sini disebutkan Ibnu Katsir, orang fasik yang dimaksud pada saat itu adalah orang yang suka berdusta. Itu juga termasuk fasik yang harus diteliti ucapannya. Atau dia seorang ustadz, kalau dia sering berdusta, maka kita tetap harus meneliti ucapannya. Kemudian makna yang kedua dari orang fasik ini, berita tentang hadis yang disampaikan oleh orang yang tidak dikenal. Ya, orang ini tidak dikenal. Dia sampaikan hadis Nabi SAW pada masa itu untuk dicatat dan dia pun masuk dalam sanadnya. Maka sebagian ulama mengatakan kalau posisi seperti itu maka hadisnya ditolak.
sampai diteliti dengan detail bahwa hadis ini ada penguatnya. Namun sebagian mengatakan orang ini tetap diterima hadisnya karena hukum asalnya kita tidak tahu dia fasik atau tidak. Pendapat yang benar dalam masalah ini dan ini yang berlaku pada keadaan para ahli hadis dan itu juga yang ditulis dalam Mustalahul Hadis, bahwa orang-orang yang tidak dikenal keadaannya tidak pantas diterima hadisnya. Tidak pantas diterima hadisnya. Atau datang berita dari orang yang suka loncat dalam meriwayatkan hadis. Loncat itu begini, dia seorang yang tidak pernah bertemu dengan tabi'in, tapi dia mengatakan ini dari tabi'in. Dan dia di generasi keempat. Dia langsung meriwayatkan hadis dari generasi kedua. Berarti ada yang diloncatin. Maka yang generasi ketiga ini siapa? Ini ditolak. Tentunya itu dalam urusan pembahasan mustalahul hadis. Banyak ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth, yakni ketika diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengambil sedekah zakat di kampung Bani Mustaliq. Imam Ahmad meriwayatkan Muhammad bin Sabiq memberitahu kami, Isa bin Dinar memberitahu kami, ayahku memberitahuku bahwasannya ia pernah mendengar Al-Harith bin Abi Dirar Al-Khuzai menuturkan, aku pernah datang menemui Rasulullah SAW. Maka beliau mengajakku masuk Islam. Maka aku pun memeluk Islam dan mengikrarkannya. Kemudian beliau mengajakku mengeluarkan zakat, maka aku pun menunaikannya. Dan kukatakan, wahai Rasulullah, aku akan pulang kepada rakyatku dan aku akan ajak mereka untuk masuk Islam dan menunaikan zakat. Siapa saja yang memperkenankan seruanku itu, maka aku akan mengumpulkan zakatnya. Dan kirimkanlah seorang utusan kepadaku ya Rasulullah sekitar waktu begini dan begitu, guna membawa zakat yang telah aku kumpulkan. Setelah Al-Harith mengumpulkan zakat dari orang-orang yang mau mematuhi seruannya, dan telah sampai pula masa kedatangan utusan Rasulullah SAW, ternyata utusan itu tertahan di tengah perjalanan hingga tidak datang menemuinya. Al-Harith pun mengira bahwasanya telah turun kemurkaan Allah Tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya pada dirinya. Dia pun segera memanggil para pembesar kaumnya dan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan waktu kepadaku dan beliau akan mengirimkan utusannya kepadaku untuk mengambil zakat yang aku kumpulkan ini. Sungguh bukan termasuk kebiasaan Rasulullah SAW menyalahi janji. Dan aku tidak melihat tertahannya utusan beliau melainkan lantaran kemurkaan Allah. Oleh karena itu marilah kita pergi bersama-sama menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengutus Al-Walid bin Uqbah agar menemui Harith guna mengambil zakat yang telah dikumpulkannya. Ketika Al-Walid berangkat dan sudah menempuh perjalanan beberapa jarak mil, tiba-tiba dia merasa takut dan kembali pulang. Lalu menemui Rasulullah SAW seraya mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Harith menolak memberikan zakat kepadaku. Bahkan dia bermaksud membunuhku. Maka Rasulullah SAW pun marah dan mengirim utusan kepada Al-Harith. Sementara itu Al-Harith dan para sahabatnya siap-siap berangkat. Ketika utusan beliau meninggalkan kota Madinah, Al-Harith bertemu mereka. Maka mereka menyeru, inilah Al-Harith. Lantas pada saat Al-Harith menghampiri mereka, dia bertanya, kepada siapakah kalian diutus? Kepadamu, jawab mereka. Lalu untuk apa kalian diutus kepadaku? Tanya Al-Harith lebih lanjut. Mereka pun menjelaskan Rasulullah SAW telah mengutus Al-Walid bin Uqbah kepadamu.
Lantas dia mengaku bahwa engkau menolak memberikan zakat. Bahkan engkau berniat membunuhnya. Maka Al-Harits mengatakan tidak benar. Demi Rabb yang telah mengutus Muhammad SAW dengan kebenaran. Aku sama sekali tidak pernah melihatnya dan tidak juga dia mendatangiku. Dan setelah Al-Harits menghadap kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, apakah engkau menolak menyerahkan zakat dan bermaksud membunuh utusanku? Dia menjawab tidak. Demi Rabb yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Aku sama sekali tidak melihatnya dan tidak pula mendatangiku. Dan aku tidak datang menemuimu melainkan ketika utusan Rasulullah tertahan tidak kunjung datang. Hingga aku takut jika muncul kemarahan dari Allah dan Rasulnya SAW. Pada saat itu turunlah surat ini. Jadi ini ada kasus. Apa kasusnya? Kebohongan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya, dia disuruh untuk menemui Al-Harits Al-Khuzai, ternyata dia berbohong. Al-Harits bin Abi Dirar Al-Khuzai ini masuk Islam. Dan dia benar mengumpulkan zakat. Ternyata yang berbohong ini siapa? Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka turunlah ayat ini, hampir saja Rasulullah SAW memerangi siapa? Al-Harits Al-Khuzai. Kayak ayat tersebut disebutkan, antusibu qauman bijahalah. Karena ketidaktahuanmu kau akan mencelakai suatu kaum. Maka apa-apa itu diteliti dulu jemaah sekalian. Jangan sampai kita sekarang ini pun terjebak dengan jebakan yang sama. Ya, jebakan kita merusak kehormatan orang, merusak harta orang atau darah orang gara-gara berita AI. Ya enggak? Jadi saking banyaknya berita palsu ini, sampai ada video yang saya lihat Ustadz Syafiq Reza Basalama merayakan hari kesyirikan. Ternyata itu AI. Dan banyak AI kedustaan ini. Maka jangan terlalu percaya dengan berita di media sosial. Jangan terlalu percaya berita di media sosial. Dan ini semua adalah perbuatan orang-orang fasik. Kemudian adapun firman Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasul Allah. Artinya, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Maka dari itu hormati, muliakan, bersopan santunlah terhadapnya. Dan juga ikutilah semua perintahnya. Karena sungguhnya beliau SAW yang lebih tahu kemaslahatan kalian. Dan lebih sayang kepada kalian daripada diri kalian sendiri. Dan pendapatnya tentang urusan kalian lebih sempurna dibandingkan dengan pendapat kalian tentang urusan kalian sendiri. Artinya keputusan Nabi itu yang terbaik. Karena dia berada di tengah-tengah manusia untuk diikuti. Bukan pendapat kita masing-masing. Maka sekarang orang dengan segala kesadarannya, kalau mereka mau kembali kepada sunnah, mereka pasti kembali kepada sunnah. Yang sadar juga tapi tidak mau kembali kepada sunnah, pasti dia mencari alasan. Islam Nusantara lah, tidak sesuai dengan adat istiadat orang Jawa lah. Nabi diutus karena mengikuti adat orang Arab. Sehingga membuat keputusan Islam di Indonesia pun mengikuti adat orang Indonesia. Ini sebenarnya dia sadar. Apa yang dia sadari? Sadar harus mengikuti Nabi. Tapi karena ego, cari alasan.
Allah berfirman dalam ayat yang lain, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Lebih dikedepankan, lebih dihormati, lebih diikuti daripada keinginan kita masing. Setelah itu Allah menjelaskan bahwa pendapat mereka tentang berbagai urusan mereka sangatlah dangkal. Nah, kalau diikuti juga oleh Nabi, maka beratlah urusannya. Antum kira pendapat kita ini ringan? Gak ringan. Berat urusannya. Berat. Lihat, setelah itu Allah menjelaskan bahwasanya pendapat mereka tentang berbagai urusan mereka sangatlah dangkal. Allah berfirman, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum." Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapatkan kesulitan. Apa yang diinginkan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dari sebuah fatwa? Agar dibenarkan kesalahannya, agar ustadznya mengikuti dia. Dan demikian juga yang diinginkan sebagian orang Islam yang melemah imannya pada saat itu. Mereka ingin Nabi itu membawa syariat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka ingin Nabi SAW mendatangkan agama yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan Nabi taat kepada mereka. Dan ini memberi isyarat bahwa sekelas Nabi saja masih aja ada orang yang menginginkan beliau mengikuti, mengeluarkan pendapat sesuai dengan nafsu jamaah. Kira-kira yang selain Nabi ada enggak? Banyak. Maka saya sering mengungkapkan satu ungkapan. Entah saya dapat dari mana pikiran ini untuk mengucapkannya. Ustadz itu bisa rusak pendapatnya karena memikirkan sumber pendapatannya. Paham enggak? Tidak paham juga, ulangi ya. Ustadz itu bisa rusak pendapatnya karena dia memikirkan sumber pendapatannya. Ternyata sumber pendapatannya bos rokok, bos minuman keras. Sehingga ketika dia berpendapat tentang hal-hal itu, maka dia akan berpendapat mengikuti keinginan sumber pendapatannya tadi. Jelas gak itu? Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebenaran itu tunduk kepada keinginan nafsu. Makanya disebutkan oleh Allah, la'anittum, pasti kalian akan menemui kesulitan. Maksudnya andai dia menuruti kalian dalam semua hal yang kalian inginkan, pasti hal itu akan menyebabkan kesusahan bagi diri kalian. Dari sini para sahabat sadar sepenuh hati dan penuh dengan keimanan bahwa jalan keselamatan itu meskipun terlihat sulit, yaitu hanya dengan mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah selanjutnya, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Akan tetapi Allah yang menjadikanmu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Seandainya Allah tidak memberikan itu kepada mereka, tentu mereka akan seperti Bani Israel. Kan Bani Israel maunya Nabi Musa ikutin mereka kan. Bukan mereka yang mengikuti Nabi Musa. Maknanya Allah tanamkan rasa cinta kepada keimanan dalam diri kalian dan menjadikannya indah di hati kalian. Ini modal segala kebaikan.
Kalau kita mau mengalahkan hawa nafsu kita, cintai dulu keimanan. Rasakan dulu keindahan iman itu di dalam hati. Kalau itu belum ada, maka kita mengaji hanya mengumpulkan beban di otak kita. Beban untuk menghafal, beban untuk mengingat. Artinya hanya memenuhi memori pikiran saja. Tapi kalau iman itu sudah ada dalam hati dan kita cinta kepada keimanan, apa yang kita fahami dari sesuatu yang mungkin berat kita terima, berat kita amalkan, semuanya akan menjadi ringan. Tidak akan menjadi beban lagi. Contoh saja, puasa. Emang enak lapar setiap hari? Enak. Terus kenapa antum merindukan bulan puasa? Bayangkan ini baru selesai bulan Ramadan, kita rindu akan datang Ramadan tahun yang akan. Dan alhamdulillah sebagian kita kaum muslimin rindunya benar. Dia menanti kedatangan Ramadan untuk menghidupkan ibadah di bulan Ramadan. Walaupun ada juga orang yang rindu bulan Ramadan seperti orang yang merindukan lampu hijau. Lampu hijau ditunggunya terus. Begitu muncul, tinggalin. Ada nggak orang kayak gitu? Ada juga. Siapa yang bisa bertahan dengan ibadah yang terlihat berat tadi? Ya orang yang indah keimanan dalam hatinya. Maka yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang kita minta kepada Allah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, buatlah iman itu sebagai sesuatu yang kami cintai dan jadikanlah indah dalam hati kita. Imam Ahmad menukilkan dari Anas, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Islamu alaniyatun wal imanu fil qalbi. Islam itu bersifat terang-terangan. Sedangkan iman itu letaknya di dalam hati. Maka ketika dia diletakkan dalam hati, iman itu terikat kuat di dalamnya. Maka disebutkan juga apa? Akidah. Iman itu disebut juga apa? Akidah. Apa arti akidah? Ikatan kuat. Dua benda yang terpisah, lalu disatukan, terikat dengan kuat. Gak bisa dilepas ikatan itu kecuali diputus dengan paksa. Itu namanya akidah. Nah, kalau akidah kita kuat, berarti iman kita kuat. Saya sudah gambarkan tadi ya, ini secara bahasa, akidah itu atau iman itu dari dua benda yang berbeda, okay, lalu disatukan, diikat dengan kuat. Itu namanya apa? Akidah. Makanya hati kita benda yang lain, sedangkan yang dibaca, didengar, ditadaburi adalah benda yang lain. Kita ambil yang kita baca, kita dengar itu, diikat dalam hati. Kalau sudah kuat ikatannya, maka kita akan mudah menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan tidak mudah meninggalkannya karena diuji oleh Allah. Atau karena manusia tidak menyukai. Sekarang Anda mau bertanya, sudah berapa uang yang antum habiskan untuk berhijrah? Tidak seberapa mungkin. Mungkin bertambah juga rezeki antum setelah berhijrah. Tinggalkan riba dan seterusnya. Sahabat Nabi itu bukan hanya hijrah kemudian diwawancarai setelah itu tidak hijrah lagi, bukan. Sahabat Nabi itu meninggalkan kota yang paling dicintai Allah. Bukan hanya dicintai oleh mereka. Kota yang paling dicintai Allah. Karena Allah yang merintahkan mereka hijrah, mereka tinggalkan. Tidak cukup sampai situ. Yang kaya-kaya raya, punya harta banyak. Karena mereka kalau dagang, kalau ada beberapa saudagar kaya Mekah, pergi ke Syam,
Berapa dinar mereka dapatkan setahun? 250.000 dinar. Keuntungan itu keuntungan bersih. Ya udah di luar minum kopi, makan di warung itu. Itu keuntungan bersihnya itu. 250.000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Emas 24 karat. Sekarang kalau salah 3 juta harga emas 24 karat. Enggak, yang 24 karat. Bukan yang dijual di toko itu bukan 24 karat, bukan. Anggap saja 3 juta, berapa tuh 4 gram? 12 juta. Oke, 12 juta kali 250.000. Ya. Dan bertahun-tahun mereka kumpulkan harta itu, mereka tidak tabung di bank. Sebagian mereka ada kayak macam perkakas yang mereka buat lalu mereka simpan. Karena hijrah mereka harus kasih tahu ke musuh mereka. Kalau tidak dikasih tahu mereka tidak disuruh hijrah. Seperti di antara contoh Suhaib Ar-Rumi. Mereka tinggalkan mungkin ada 1 triliun, 2 triliun. Antum tinggalkan berapa rupiah untuk mengaji di masjid Al-Istiqomah. La ilaha illallah, pengorbanan yang luar biasa. Kenapa mereka bisa berkorban seperti itu? Karena yang mereka ambil dari apa yang dipahami mereka dari Nas Al-Quran dan Sunnah Nabi sudah terikat kuat dalam hati. Itulah iman. Itu baru disebut wa zayyanahu fi qulubikum. Allah membuat indah di hati kalian. Kapan kita merasakan keindahan iman itu? Ketika kita menjauhi ibadah yang kita sukai. Salat misalnya. Antum lagi di atas pesawat. Antum lihat-lihat jam, ini udah masuk zuhur apa belum nih? Antum lihat-lihat jam, itu reaksi dari keimanan dalam hati. Reaksi dari keimanan dalam hati yang dia memerintahkan kita untuk segera beribadah kepada Allah. Waktu subuh, kira-kira ringan gak bangun subuh? Aduh gak ringan, apalagi tadi malam kita begadang sampai jam 12. Tapi kita dituntut untuk sholat berjamaah. Sholat pada waktunya. Dan itu adalah bagian reaksi keimanan yang Allah titipkan dalam hati. Maka segala sesuatu itu, iman itu yang menjadi sumber kebaikan. Kemudian lanjut Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya ke dada selama 3 kali. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Ke dada beliau. Takwa itu di sini. Takwa itu di firman Allah. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Serta menjadikanmu benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Maksudnya dia menanamkan kebencian dalam diri kalian terhadap kekufuran serta kefasikan. Kefasikan berarti dosa-dosa besar. Sedangkan kedurhakaan berarti segala macam kemaksiatan. Demikianlah tingkatan yang jelas menggambarkan kesempurnaan nikmat. Jadi nikmat iman itu disertai dengan bencinya kita kepada kesyirikan, kekufuran, kemudian kemaksiatan, durhaka, semua itu kita benci. Karena itu juga yang akan merusak hati kita bila kita tidak membencinya. Ulaika humur rasyidun. Orang yang sudah mencapai tingkatan ini disebut dengan apa? Orang yang telah mengikuti jalan yang lurus. Orang yang telah mendapatkan arahan. Ini orang-orang yang punya sifat seperti itulah yang berhak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad menukilkan dari Abu Rifa'ah Az-Zarqi.
dari ayahnya. Ia menceritakan pada saat terjadi perang Uhud dan orang-orang musyrik dalam keadaan marit. Rasulullah SAW bersabda, "Istawu hatta usniya ala Rabbi." Luruskan dan samakanlah barisan kalian hingga aku memanjatkan pujian kepada Rabbku. Nah, para sahabat pun berdiri dan di belakang beliau dalam keadaan berbaris. Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma lakal hamdu kulluh, Allahumma la qabidha lima basatta, wa la basita lima qabalta, wa la hadiya liman adlalta, wa la mudilla liman hadaita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la mani'a lima a'taita, wa la muqarriba lima ba'atta, wa la muba'ida lima qarrabta. Allahumma bisud alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqima alladhi la yahulu wa la yazulu. Allahumma as'aluka an-na'ima yawma al-ailah wal amna yawma al-khawfi. Allahumma inni a'idhun bika min syarri ma a'taytana wa min syarri ma mana'tana. Allahumma habbib ilayna al-imana وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويسدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. Yang artinya, ya Allah, segala puji hanya bagi Engkau. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang telah Engkau lapangkan, dan tidak ada pula yang dapat melapangkan apa yang telah Engkau tahan. Juga tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang Engkau sesatkan. Dan tidak ada pula yang menyesatkan orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau cegah. Dan tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan. Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang telah Engkau jauhkan. Dan tidak ada pula yang dapat menjauhkan apa yang Engkau dekatkan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan, rahmat, karunia dan rezekimu kepada kami. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu kenikmatan yang abadi, yang tidak akan berubah dan tidak pula lenyap. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kenikmatan pada hari kesengsaraan dan rasa aman pada hari amat menakutkan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, serta dari keburukan apa yang Engkau cegah dari kami. Ya Allah, jadikanlah hati kami mencintai keimanan. Dan jadikanlah ia hiasan di dalam hati kami. Juga tanamkan kebencian pada diri kami terhadap kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Dan jadikanlah kami termasuk mereka yang mengikuti jalan yang lurus. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Hidupkanlah kami dalam keadaan Islam. Serta pertemukanlah diri kami dengan orang-orang soleh dalam keadaan tidak terhina dan tidak terfitnah. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan Rasul-Mu dan menghalang-halangi jalan-Mu. Dan timpakan kesengsaraan dan azab atas mereka. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang telah diberi Alkitab. Wahai sesembahan yang maha benar. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam An-Nasa'i. Dan dalam hadis marfu disebutkan, Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang digembirakan oleh kebaikannya dan dibuat sengsara oleh keburukannya, berarti dia seorang mukmin. Tapi hadis yang panjang tadi di dalamnya ada doa. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin.
Ini yang menjadi syahid dibawakannya hadis ini. Bahwa kita dianjurkan memohon kepada Allah beberapa permohonan, di antaranya meminta agar Allah membuat hati kita cinta kepada keimanan dan benci kepada lawannya. Lalu di antara tanda diri kita beriman, di sini disebutkan man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Barang siapa yang merasa senang dengan amal baiknya dan merasa sedih dengan amal buruknya, berarti dia seorang mukmin. Dan hadis ini terkadang sulit dipahami oleh sebagian kita. Karena ada hadis yang lain bahwa kita tidak boleh cinta kepada pujian. Sekarang kalau kita berbuat baik, sudah berlalu kebaikan kita, lalu dipuji orang, antum senang enggak? Senang. Tapi perbuatan itu sudah lewat. Ya. Antum pernah gali sumur misalnya. Lalu tiba-tiba orang membicarakan kebaikan antum. Membicarakan dan antum itu tidak sengaja dengar. Tiba-tiba timbul rasa senang. Masuk nggak dalam hadis tadi? Masuk dalam hadis itu. Dan orang itu tidak dikatakan ria. Tidak dikatakan sum'ah. Yang tidak boleh itu adalah antum memulai amal agar dipuji orang. Beda nggak? Antum mau mulai amal nih, tapi antum berniat agar dipuji orang. Kita berniat untuk itu. Ini yang dilarang. Ini yang disebut dengan ria. Tapi kalau seorang dia telah berbuat baik dan dia senang setelah berbuat baik itu, maka itu adalah salah satu tanda keimanan. Dan dia tidak suka dengan perbuatan buruknya selama ini. Ada orang yang berbangga-bangga dengan keburukannya. Ada enggak? Ada. Dan lebih senang dengan keburukannya daripada kebaikannya. Dan orang seperti ini bertanda rusaknya iman. Dan hadis ini menjelaskan tentang wazayyanahu fi qulubikum. Dan Allah membuat indah iman itu di hati kalian. Semua itu kata Allah Subhanahu wa taala fadlan minallahi wa ni'mah. Dia adalah sebagai karunia dan juga nikmat dari Allah. Yakni pemberian yang diberikan kepada kalian itu merupakan karunia sekaligus kenikmatan dari sisinya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan ini termasuk di dalamnya nikmat belajar ilmu agama. Ya. Menikmati belajar ilmu agama berarti kita sedang menikmati perhiasan iman. Karena iman itu kata Syekh Sa'di rahimahullah tidak akan ada tanpa belajar ilmu agama. Tidak dikatakan iman kalau tidak punya ilmunya. Antum percaya enggak dengan seorang misalnya ada orang nih, tetangga kita atau teman kita. Dia menghilang udah 2 minggu. Ternyata 2 minggu dia menghilang tuh, dia pergi belajar menjadi barista kopi. Ya pulang bawa sertifikat. Dia tempelin tuh di dinding tempat jualan kopi. Ada orang datang kepada saya karena saya memang suka kopi itu ya. Dan saya tidak meminta kopi sekarang. Nah. Ustadz, ya, ayo kita ke tempat ngopi itu. Ngopi ke tempat siapa? Fulan. Oh yang kemarin yang pergi belajar 2 minggu. Karena tahu dia pergi belajar 2 pekan tentang kopi. Ayo kita ngopi di sana. Itu Anda baca sertifikatnya. Oh iya, ayo bikinin kopi ini. Dan kita udah percaya dengan kopi yang dia buat. Ya, dan dia tidak mungkin
kasih racun di kopinya. Maka kita minum. Kenapa kita berani berangkat sana minum? Beli mahal lagi. Kalau beli kapal api misalnya, atau beli kopi-kopi sesat lainnya, bukan saset, sesat. Ya, kopi sesat itu, ya paling 5.000, 10.000 kan, atau 4.000 di pinggir jalan. Kalau di dia 20.000. Mahal enggak? Mahal, karena dia bikin dengan ilmu. Dan kita percaya kepada dia karena dia berilmu. Dan kita juga berilmu tentang keadaan dia. Nah, bagaimana kita bisa percaya kepada Allah dan Rasulnya dengan benar kalau kita tidak belajar? Maka cinta kepada ilmu itu bukti cinta kepada iman. Cinta kepada ilmu berarti cinta kepada iman. Syekh Sa'di mengatakan illal ladzina amanu, kata beliau, ayat ini maksudnya adalah illal ladzina amanu bi ilmihim, orang yang beriman dengan ilmunya. Sekali lagi, cinta kepada ilmu, cinta kepada Quran, cinta kepada sunnah Nabi SAW, bagian daripada cinta kita kepada iman. Bahkan itu bagian terbesarnya. Nah, Allah SWT menyebutnya sebagai nikmat. Nikmat. Fadlan minallahi wa ni'mah. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani pemberian yang diberikan kepada kalian itu merupakan karunia sekaligus kenikmatan dari sisinya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Maksudnya Allah mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk dan siapa yang berhak untuk mendapatkan kesesatan. Ya, mudah-mudahan kita semua ini termasuk daripada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk kita amalkan sampai mati. Karena kalimat wallahu alimun hakim, alimun, dia tahu ini yang pas untuk hidayah ini siapa. Dia mengilmui siapa yang pas untuk menikmati iman ini. Hakimun artinya bijaksana dalam ucapan, tindakan, syariat dan ketetapan. Intinya dia menempatkan suatu pada tempatnya. Dia menempatkan iman pada hati yang tepat. Dia mencabut iman dari hati yang tidak tepat ada iman di dalamnya. Karena rusaknya hati itu. Berarti sekarang ini kita berlomba-lomba menyiapkan apa? Wadah yang bersih. Karena Allah selalu melihat hati kita. Kalau wadahnya ini bersih, Allah letakkan iman itu. Kalau wadahnya ini penuh dengan penyakit, maka boleh jadi Allah akan menghilangkan iman itu. Apa penyakit hati? Munafik, dusta, berkhianat, hasad, dengki, cinta kepada dunia yang berlebihan. Seperti kita katakan tadi, pendapatnya rusak karena sumber pendapatan. Ini semua adalah bagian dari apa? Rusaknya hati. Maka oleh karena itu pelakunya disebut fasikun. Fasikun itu artinya apa? Merusak sesuatu yang indah. Merusak sesuatu yang sudah baik. Maka orang rusak hatinya, Allah cabut iman. Waliyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari kerusakan hati. Kalau kita berbuat dosa, segera pulang. Bersihkan lagi dosa itu. Agar kita tetap menyiapkan wadah yang bersih untuk iman yang indah. Nah, kita lanjut ayat 9 dan 10. Masih ada waktu kah? Ya, masih insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Masya Allah, ayat ini betul-betul sebagai ayat yang menunjukkan bahwa persaudaraan karena iman itu kuat. Perselisihan seberat apapun, sehebat apapun di antara kita, maka kita ini seharusnya tetap bersaudara. Lihat, perhatikan ayat ini. Allah mengatakan, jika ada dua orang dari orang-orang mukmin, kalimatnya dari orang-orang mukmin. Allah tetap menyebut apa? Mukmin. Mereka berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Berarti ini ada pihak ketiga. Allah masih tetap menyebut mereka sebagai orang-orang mukmin meskipun mereka itu tengah berperang. Hingga atas dasar itu pula Imam Bukhari dan yang lainnya mengambil kesimpulan bahwa seorang tidak keluar dari keimanan hanya karena berbuat maksiat, meskipun dalam wujud yang besar maksiatnya itu. Tidak seperti apa yang dikemukakan oleh kaum Khawarij dan oleh yang sejalan dengan mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisalnya. Jadi faedah dari perkataan Imam Bukhari ini, sebesar apapun dosa seseorang tidak boleh dikeluarkan dari keimanan. Walaupun dosa itu besar selama dia tidak berbuat kekufuran. Demikianlah yang ditetapkan dalam kitab Sahihul Bukhari. Dari hadis Al-Hasan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhum, dia bertutur, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkhutbah pada suatu hari di atas minbar. Sedangkan bersama beliau terdapat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Lantas sekali-kali beliau melihat kepadanya dan orang-orang pada kali lainnya. Artinya melihat kepada orang lain pada lain keadaan. Rasulullah SAW bersabda, Inna bani hadha. Maksudnya siapa ini? Hasan bin Ali. Inna bani hadha sayyidun. Wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'atainin azimataini minal muslimin. Sungguhnya putraku ini, cucuku, itu Hasan, adalah sayyid, tuan. Mudah-mudahan Allah mendamaikan dengannya dua kelompok besar kaum muslimin yang tengah bertikai. Itu kelompok yang pernah bertikai antara Muawiyah dan Ali. Dan kenyataan yang ada sama seperti disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah telah mendamaikan antara penduduk Syam dan penduduk Irak dengan perantaran Al-Hasan setelah mengalami masa peperangan yang panjang dan berbagai peristiwa mengerikan. Yang pihak Ali Irak apa Syam?
Pihak Ali yang Irak apa Syam? Aduhai jawab jemaah. Irak apa Syam? Irak. Karena Ali di Kufah. Pengikut yang di Syam pengikut siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu Ali meninggal dunia radhiyallahu anhu, yang menggantikan posisi Ali sebagai penguasa siapa? Hasan. Setelah beberapa bulan kemudian Hasan menyerahkan kepemimpinan itu kepada siapa? Kepada Muawiyah. Maka berdamailah pasukan yang selama ini bertikai. Meskipun Hasan sendiri dibenci oleh pengikut Syiah sampai hari ini. Maka kalau antum baca Habib di Indonesia sampainya kepada Hasan apakah kepada Husain? Ada yang sampai kepada Hasan enggak? Ada indikasi Hasan itu tidak disukai oleh kelompok yang berpemahaman Syiah. Iya. Semua keturunan yang mereka damba-dambakan Imam Mahdi sampai kepada kita ini atau sampai kepada mereka itu lewat siapa? Husain radhiyallahu anhu. Karena mereka tidak suka dengan sikapnya Hasan yang memberi kekuasaan kepada Muawiyah. Makanya jarang kita dengar Habib Fulan keturunan Hasan. Lalu keturunan Husain. Karena anehnya lagi banyaknya di Indonesia lagi. Banyak di Indonesia. Ini sedikit saya singgung dikit. Kalau antum punya kakek di Jawa, dalam satu RT itu, saya yakin banyak cucu dia. Kalau ke Jakarta paling sedikit. Nabi SAW tinggal di mana? Cucunya di mana? Madinah apa Mekah? Paling banyak di Madinah apa Mekah? Madinah lah. Husain tinggal di mana? Husain itu dia mati di Karbala. Sebelum itu dia tidak di Kufah. Apalagi di Indonesia. Bagaimana bisa banyak keturunannya di Indonesia? Anggap saja dia mati di Kufah begitu. Radhiyallahu anhu. Atau di Karbala. Seperti ini ceritakan. Memang itu kenyataannya. Seharusnya keturunan dia banyak di mana? Sekitar itu, bukan di Yaman. Itu menunjukkan bahwa ini ada indikasi mereka berbohong. Dan bohongnya juga mereka selalu sampai kepada Husain. Karena ini gaya-gaya orang Syiah. Mengikuti gaya siapa orang? Karena Syiah tidak suka sama Hasan. Mereka tidak suka kepada Hasan karena orang paling dibenci oleh Syiah selain Khulafaur Rasyidin, ya Muawiyah. Sedangkan Hasan memberi kekuasaan kepada Muawiyah. Gara-gara itulah Hasan dibenci juga. Bohong mereka cinta Ahlul Bait, bohong. Hasan ini mendamaikan kaum mukminin, bukan kaum Syiah. Paham gak? Karena yang tidak mau damai atas keputusan Hasan ini siapa? Orang Syiah. Sedangkan orang-orang yang beriman, baik beriman yang pernah menjadi pasukan Ali maupun Muawiyah, mereka pun bersatu. Dan sesuai dengan dikatakan Nabi SAW. Baik, kalaupun terjadi perang terus-menerus antara kaum mukminin, fa'im bagat ihdahuma 'alal ukhra. Kalau salah satunya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah yang berbuat aniaya itu hingga golongan itu kembali kepada jalan kebenaran. Siapa yang disuruh perang ini? Orang ketiga. Orang ketiga yang tadinya datang mendamaikan, tapi dia lihat ini ada satu kelompok tidak mau damai ini, udah diperangi. Maka tidak ada salahnya orang saling membawa ke pengadilan. Sekarang ini dakwah sunnah sudah bersebar kemana-mana, oke. Kadang kita tidak berani melaporkan saudara kita yang berbuat maksiat, yang mengambil hak orang lain karena kita berpikir kemaslahatan dakwah.
Udah tidak ada yang bisa mengurus orang ini kalau tidak dilaporkan kepada pihak berwajib. Paham sampai sini? Contoh misalnya, contoh yang sering terjadi sekarang ini, banyak mengakui yayasan yang bukan yayasan pribadinya. Lalu dia bebas mengeluarkan masukan orang di yayasan itu tanpa ada prosedur yang benar. Ya guru-guru yang marah boleh nggak lapor ke pengusaha? Karena sudah tidak ada yang bisa memberitahukan kepada dia kecuali apa? Orang ketiga. Dan orang ketiga itu adalah pengadilan. Dia yang nanti memberi keputusan. Yang merangi dengan cara, dengan argumen, dengan hujah dan seterusnya. Itu boleh, tidak masalah. Kalau kita tidak sanggup untuk mendamaikannya. Ternyata masih ngeyel, tidak mau dan seterusnya. Ya udah, kalau bisa dicebloskan ke penjara sekalian supaya dia lebih baik. Ya benar dengan itu. Maknanya adalah kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya serta mendengar kebenaran dan mentaatinya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis sahih. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang berbuat zalim. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini yang terzalimi kami tolong. Loh kayak gimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Kata Nabi, tamna'uhu minadh zulmi fadzaka nasruka iyyahu. Kau halangi dia dari kezaliman dan itulah pertolonganmu untuknya. Ada kadang orang itu tidak bisa berhenti dari kezaliman kecuali harus diperangi. Harus dihadapi. Harus dikasari kadang. Dihalangi. Kalau enggak dia akan terus berbuat aniaya kepada orang lain. Ini dihalangi. Antum ini walaupun saya tidak tidak mendukung perkelahian. Dalam sebuah perkelahian seperti tinju bebas, ada wasit enggak? Ada wasit. Kalau ada salah satu dari dua peserta itu memukul bagian sini, kan dilarang nih. Tapi masih ngeyel, wasit berhak enggak membanting yang ini? Berhak karena dia melampaui batas. Maka demikian juga cara menolong orang-orang mukmin yang berbuat zalim. Tak bisa juga dengan cara ditahan, ya dibanting. Ditahan, dibanting. Kalau enggak, kalau masih bisa dengan cara halus ya nasihat. Jangan akhi, ini perbuatan zalim. Cara menolongnya. Imam Ahmad meriwayatkan, Arim memberitahu kami, Mu'tamir memberitahu kami, dia bercerita, aku pernah mendengar ayahku memberitahukan bahwa Anas menuturkan, radhiyallahu anhu. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai engkau mendatangi Abdullah bin Ubay, maka beliau segera berangkat menemuinya dengan menaiki keledai. Lalu kaum muslimin berjalan kaki di tanah bersemak. Sesudah Nabi SAW datang menemuinya, Ubay berkata, menjauhlah engkau dariku. Demi Allah, bau keledaimu mengganggu hidungku. Sombong sekali Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Lantas ada seorang dari kaum Ansar yang berkata, demi Allah, keledai Rasulullah SAW ini lebih wangi daripada bau engkau. Hingga akhirnya banyak orang-orang dari kaum Abdullah bin Ubay marah kepadanya. Lalu setiap orang dari kedua kelompok marah. Dan di antara mereka telah terjadi pemukulan dengan menggunakan pelepah daun kurma. Dan juga tangan maupun terompah. Riwayat ini melanjutkan. Telah sampai kepada kami berita bahwasanya telah turun ayat yang berkenaan dengan mereka itu. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Artinya sebagian pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia memukul orang-orang Ansor. Demikian juga orang Ansor. Jika ada di antara mereka yang melampaui batas, diperbaiki dulu kondisinya. Jika ada di antara mereka melampaui batas, maka diperangi. Apabila salah satu dari mereka telah memenuhi perintah Allah, maka damaikanlah antara mereka keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat
adilnya. Maksud adil di sini adalah bersikaplah adil dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di antara keduanya. Bersikap bijaksana. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat keadilan. Rasulullah SAW mengatakan innal muqsitina fid dunya ala manabir min lu'lu'in baina yaday rahman azza wa jal bima aqsatu fid dunya. Sungguhnya orang-orang yang berbuat adil di dunia kelak berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara di hadapan Ar-Rahman azza wa jal. Di atas keadilan yang pernah dilakukan di dunia, maka berlaku adil. Nanti dapat mimbar-mimbar dari mutiara. Disebutkan dalam riwayat yang lain, al-muqsituna indallahi ta'ala yawmal qiyamati ala manabir min nur, ala yaminil arsh, alladhina ya'diluna fi hukmihim, wa ahalihim, wa ma walu. Orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah pada hari kiamat kelak berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan arsy. Itu mereka yang berbuat adil dalam hukum, dalam keluarga, dan semua yang berada di bawah kekuasaan mereka. Sulit gak berbuat adil? Sulit apa tidak? Sulitlah. Jangan kata kita jadi pemerintah yang setiap hari di demo orang. Jadi pemerintah di rumah di demo istri terus sama anak-anak. Kenapa demikian? Karena kita dituntut berbuat adil. Dituntut berbuat adil. Jika antum memberi uang kepada anak yang pertama, yang kedua pun harus. Yang ketiga pun harus. Bahkan yang masih menyusui pun harus. Karena itu bagian dari apa? Keadilan. Dan jangan dibeda-bedakan antara mereka. Bagi yang memiliki lebih daripada satu istrinya, hati-hati dengan berbuat adilnya. Berbuat adilnya tidak harus sama, tapi menempatkan suatu pada tempatnya. Karena adil itu sama dengan hikmah. Hikmah itu artinya menempatkan suatu pada tempatnya, memberikan porsi pada porsinya. Kalau anak antum yang pertama sudah menikah, antum hadiahkan HP. Dan anak antum yang ketiga atau keempat masih SD kelas 1 dibelikan HP, adil enggak? Enggak, itu bukan adil namanya, itu amburadul. Karena tidak pandai menempatkan suatu pada tempatnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hadis di atas, sungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Maksudnya seluruh muslimin merupakan satu saudara karena alasan agama. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimu. Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Maka tidak boleh menzalimi dan membiarkannya dizalimi orang lain. Makanya salah satu juru bicara bazarnya Yahudi di Indonesia yang bernama Abu Janda itu diragukan keislamannya. Diragukan keislamannya. Kenapa? Karena dia selalu menyerahkan kaum muslimin kepada Yahudi. Membela Yahudi. Al-muslim akhul muslim. La yadhlimuh wa la yuslimuh. Ya. Siapapun mereka yang teraniaya itu, dia tetap saudara kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan terus menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Idza da'a al-muslim li akhihi bi dhahril ghaib, qala al-malak amin wa laka bimithli. Dalam kondisi seorang berdoa sembunyi-sembunyi untuk saudara muslimnya, malaikat akan berkata amin. Kamu akan dapat yang sama. Maka sering-sering doakan untuk saudara kita. Agar kita mendapatkan doa malaikat. Karena inilah sifat orang-orang mukmin, karena kita ini bersaudara. Dan seterusnya, masih banyak lagi hadis-hadis berkaitan dengan itu yang menganjurkan kita untuk bersaudara. Kemudian lihat di halaman 125. Fa'aslihu baina akhawaikum, dan perbaikilah hubungan di antara saudara kalian.
Itu dua golongan yang bertikai tadi. Lalu Allah katakan, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah agar kalian dapatkan kasih sayangnya, mendapat rahmat. Hal tersebut merupakan penegasan dari Allah bahwa Dia akan beri rahmat kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya dan juga orang-orang yang bersaudara karena Allah. Maka disebutkan dalam hadis Ar-Rahman Ar-Ruhama'u yarhamuhumur Rahman. Ar-Ruhama'u irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Itu dengan cara hidup bersaudara di atas Islam dan saling menolong. Dan saling menolong itu ada perinciannya. Menolong orang zalim dengan cara mencegahnya. Kadang-kadang kita cegah dengan cegah yang keras. Menolong orang yang zalimi dengan cara menolongnya. Menghalangi segala macam kezaliman yang akan terjadi pada dirinya. Itulah yang disebut dengan unsur akhaka zaliman atau mazluman. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal tadi ceramah Pak Ustadz mengenai berita yang tidak benar yang disampaikan oleh orang kafir dan orang fasik. Pada saat itu kan masih ada Rasulullah. Kenapa? Masih ada aja yang menginformasikan berita yang tidak benar. Nah, seperti sekarang ini banyak terjadi berita yang tidak benar itu adalah bukan menyesatkan, Pak Ustadz. Bagaimana kalau seandainya kita men-share suatu berita, kita yakin bahwa berita itu benar sebetulnya. Ternyata hoax. Apakah kita berdosa menyebarkan berita yang tidak benar tersebut? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah Syiah tadi yang terakhir. Syiah itu apakah ada dua aliran Syiah itu? Karena ada Syiah yang tidak mengakui tiga sahabat. Yang diakui hanya Ali aja. Nah, ini apa perbedaan daripada Syiah yang lain? Karena informasinya ada dua gitu. Apa benar itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali ini pertanyaan. Pertama mengenai berita yang kita share. Berita yang kita share itu disebutkan dalam Al-Quran ada dua. Berita mengenai keamanan yang berlebihan dan mengenai yang menakutkan. Sekarang peperangan yang menakutkan. Jangan segera di-share. Kalau kita tidak tahu sama sekali tentang hal ini, maka jangan di-share ke sana kemari. Karena kesalahannya lebih besar. Cukup kita menyebarkan berita itu walaupun benar, itu sudah salah. Beritanya benar nih. Kita sebarkan sehingga kaum muslimin menjadi down. Takut. Gelisah gara-gara itu. Maka kita menyebarkan berita ini sudah salah. Makanya Saudi Arabia jatuh bom itu tidak mereka yang beritakan. Yang beritakan Al-Jazair. TV Al-Jazair. Kalaupun ada yang mereka beritakan, itu kalau sudah penting sekali. Terjadi rudal sana kemari yang kita lihat itu. Apa ada berita langsung resmi dari TV Saudi? Jarang kita temukan dari media sosial. Karena pemerintahnya melarang. Karena kalau itu terus diberitakan, orang tidak akan pergi haji dan umroh lagi. Takut kan? Waktu meledaknya minyak itu tidak akan diketahui orang kalau tidak diberitakan oleh berita-berita media lain. Itu menunjukkan bahwa hal-hal seperti ini tidak boleh langsung kita share. Oke, itu yang pertama. Coba sekarang, orang pada takut naik BBM, naik tomat, naik cabai. Ya. Sudah pada takut kan? Takut. Karena berita ini mengerikan, berita perang. Sejak kapan? Sejak lama kita ditakut-takuti begitu. Sedangkan Allah menyuruh kita waharridil mu'minin. Kaum mukmin itu dikuatkan hatinya, bukan dilemahkan. Berita ini melemahkan apa menguatkan?
melemahkan. Kemudian yang kedua, mengenai Syiah. Syiah itu banyak kelompoknya. Bukan 2 kelompok, banyak. Tapi mengerucut kalau ke atas dibuat piramid jadi 3 kelompok. Syiah itu gulat, Imamiyah. Imamiyah nanti akan jadi, ada juga yang gulat. Gulat nanti saya sebutkan gulat itu apa. Gulat, Imamiyah, dan Zaidiyah. Setiap 3 kelompok ini punya cabang. Yang gulat itu artinya ekstrim. Sangat ekstrim gitu. Saking ekstrimnya, manusia bisa setara dengan Tuhan. Kalau sudah jadi imam mereka. Saking ekstrimnya, mereka membunuh, mereka memperkosa. Jadi salah satu sebab masuk surga. Kelompok Syiah ekstrim ini yang masih hidup sampai sekarang. Nusairiyah yang ada di Suriah. Yang ada di Suriah dulu. Makanya mereka membunuh ratusan ribu kan. Orang dibunuh habis-habisan sama dia. Membunuh orang itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Memperkosa wanita Sunni itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Nusairiyah itu masuk dalam gulat. Mereka ini mutlak kafir. Kafir. Yang masih disebut namanya sampai hari ini, apakah masih ada kelompoknya atau tidak? Yaitu Mukhtariyah Kisaniyah. Masih dalam kelompok pertama Syiah gulat. Mukhtariyah Kisaniyah ini didirikan oleh Mukhtar bin Abi Ubaid. Pengikutnya Muhammad Al-Hanifiyah. Yang dia menganggap Muhammad Al-Hanifiyah ini tidak ada salah lagi dalam ucapan seperti Tuhan. Jadi dia menganggap Muhammad Al-Hanifiyah ini seperti Tuhan, tidak ada salahnya dalam berucap. Maka dia masuk dalam golongan Syiah gulat. Taib, yang kedua, yang ini yang banyak. Yang sekarang ada di Iran, Irak, Indonesia, ya. Yang kedua. Yang kedua ini Imamiyah. Imamiyah itu ada berapa cabang? Yang paling masyhur 2 cabangnya. Imamiyah ya. Imamiyah. Kan tadi 3. Setiap 3 ini ada kelompoknya. Oke, yang sekarang kita ambil kelompok kedua yang Imamiyah. Imamiyah ini yang masih ada sampai sekarang. Yang masih gampang kita kenal ada 2 Imamiyah. Syiah imam gitu kan. Imam 12 dan Imam Ismailiyah. Oke. Imam 12 ini pusat mereka sama. Ja'far As-Shadiq ke atas sampai Ali bin Abi Thalib. Sampai Rasulullah SAW. Ya. Sampai Ali bin Abi Thalib. Oke. Ja'far As-Shadiq punya 2 anak. Anaknya yang pertama Ismail. Anak yang kedua Musa Al-Kadhim. Dari anaknya Ja'far As-Shadiq ini ada Musa, ada Ismail. Ketika Ja'far As-Shadiq akan mempersiapkan penggantinya sebagai imam menurut Syiah, berpecahlah pengikutnya di bawah ini. Sebagian mengikuti anaknya yang bernama Ismail, sebagian mengikuti anaknya yang bernama Musa. Sehingga pengikut ini berbeda pendapat. Mana yang menggantikan Ja'far As-Shadiq? Kata pengikut Ismail, ya Ismail, anak pertama. Kata pengikut Musa Al-Kadhim, ya Musa. Maka terjadilah Imamiyah Itsna Asyariyah dan Imamiyah Ismailiyah. Itsna Asyariyah itu yang dari Musa Al-Kadhim ke bawah. Gitu. Dan keduanya sama sesatnya. Di mana mereka menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai matbu' bukan tabi'un. Matbu' itu artinya yang diikuti oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan mereka mengkafirkannya. Imamiyah ini mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi kecuali beberapa orang saja. Yang tidak dikafirkan oleh mereka Salman Al-Farisi, Al-Miqdad bin Al-Aswad, ya, dan masih ada lagi beberapa orang. Mereka kafir, mereka sesat. Dan secara kelompok mereka kafir. Walaupun individu tertentu kita tidak bisa mengkafirkan. Dan ini yang ada di Iran.
Ini juga yang ada di Indonesia. Nah, Syiah yang mereka katakan masih mending tidak keluar dari Islam itu Syiah Zaidiyah, dan itu ada di Yaman. Kalau perang antara Sunni dan Syiah, Zaidiyah membantu kita. Karena Zaidiyah itu tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tapi mereka tetap meyakini Ali lebih afdol daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Itu sisi kekeliruannya. Dan adanya di Yaman. Di Indonesia saya kira tidak ada Zaidiyah. Walaupun ada 1-2 orang lah gitu. Tapi kalau di Indonesia banyaknya Syiah Imamiyah. Imamiyah 12 dan Ismailiyah. Saya tahu ada Ismailiyah itu, saya pernah khutbah Jumat. Isinya tentang masalah Syiah. Saya didatangi oleh seorang yang mengatakan, saya ini Syiah Ustadz. Syiah saya bukan Syiah 12. Saya tidak sesat. Karena saya Syiah Ismailiyah. Saya katakan, Anda lebih sesat. Saya bilang itu. Karena kami orang Bima suka ngomong begitu langsung. Waktu itu saya khutbah di Bima. Dan dia ada di Bima. Protes dia. Karena dia bukan Syiah 12. Dia Syiah Imamiyah. Ismailiyah. Dia katakan justru Ismailiyah setahu anak yang lebih sesat. Masih lebih ekstrim daripada apa? Imam 12. Gitu. Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin, bukan Jalaluddin Rahmat ya. Sebenarnya sih golongan kedua pun sebenarnya sama aja tokohnya. Masih saling membantu. Hanya saja mereka tetap kayak kita, mazhab Hanafi, mazhab Maliki gitu aja. Cukup? Ini ada pertanyaan satu nih. Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah? Ini pertanyaan di sini aja ya. Bolehkah menyimpan uang di bank konvensional riba walaupun ribanya tidak diambil, sementara bank yang tidak ada riba juga ada? Kalau bisa ditabung di bank yang tidak ada ribanya. Ya. Tapi kalaupun Anda tidak bisa menyimpan di bank, kecuali bank konvensional, takut uang itu habis, takut uang itu diambil orang, maka jangan diambil ribanya. Walaupun yang terbaik nabung, ngambil yang katanya di sana ada asetnya, berkas. Apa namanya itu yang dibayar? Kita yang bayar, bukan kita ngambil riba. Ya. Kita bayar itu yang terbaik. Kalau mengatakan boleh, saya katakan hukum asal tidak boleh. Tidak boleh hukum asalnya. Hanya saja karena ada sesuatu yang kita khawatirkan, maka tidak mengapa karena itu darurat. Kemudian kalau Ustadz Irwandi Tirmidzi malah menganjurkan bagi mereka yang berdagang, lebih baik uang itu dipakai untuk beli barang dagangan yang tidak rusak sambil dijual-jual. Cukup? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.